Kita berdoa dan biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Kalau sampai pada sore hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi ini semua adalah karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang menaikkan ucapan syukur kami atas setiap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, di tempat ini Engkau sendiri akan memberkati kami, mengurapi kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa atas hidup kami. Dan saat kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kami percaya Kau sudah membuat kami berbeda dengan saat kami datang, karena kami pulang dengan membawa kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
semua katakan kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti saya tahu rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Seperti Musa, seperti saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwamu Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih. Sekali lagi hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal. Perlahan saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan kami berdiri. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan sorak-sorai kemuliaan begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau mengerjakan yang terbaik di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, hati kami terlebih Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh berbuah, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat bagi kami, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang beliau sampaikan semua adalah berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu akan duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore. Ya. Semuanya sehat? Amin, puji Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa sampai sore hari ini kita semua boleh bersukacita, kita boleh menyembah Tuhan, bahkan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bersukacita, kita boleh sehat, kita boleh bekerja sepanjang satu minggu ini, dan hari ini hari Minggu kita boleh beribadah. Itu adalah pemberian Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya. Pada waktu doa malam kita sudah belajar firman Tuhan ini, cuman belum selesai. Kita melanjutkan Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ada 5 ayat. Saya akan bacakan ya ayat yang ke-22, dan Bapak Ibu boleh membantu saya membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kita akan sama-sama naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Turunlah tombak ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam air. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh.
Lalu katakan kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa perangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Sama-sama 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, lalu katanya kepada sama-sama 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar tentang badai kehidupan. Sedang dalam badai atau pernah menghadapi badai? Pernah? Bahkan mungkin sering ya. Yang disebut dengan badai pada Kamis yang lalu saya katakan masalah itu datang tanpa gejala. Badai datang tanpa gejala. Tapi tadi siang saya dapat kata-kata badai pasti berlalu. Badai datang tanpa tanda-tanda. Tapi ingat satu hal, badai itu pasti berlalu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada sore hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Jadi mereka berangkat atas perintah Tuhan, bukan atas kehendak mereka sendiri, tapi mereka berangkat atas perintah Tuhan. Mereka berangkat atas perintah Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada badai atau angin ribut atau tofangnya datang mengamuk. Saya percaya kadang-kadang kita sebagai manusia juga kita mengeluh. Kita sudah ikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, tidak pernah bolong gereja, tidak pernah bolong doa, penyembahan. Setiap hari pasti siapkan waktu untuk bisa menyembah Tuhan. Tapi toh dalam perjalanan Tuhan izinkan badai itu datang. Kadang-kadang banyak orang seperti ini, sudah setia berdoa, sudah setia percaya kepada Tuhan, kok ada badai. Tapi kok orang yang di luar sana tidak pernah berdoa, bahkan gereja pun aras-arasan, nggak peduli. Tapi kok hidupnya kok tenang-tenang saja. Kalau kita diizinkan untuk melewati hal seperti itu atau masalah ataupun badai, kadang-kadang membuat kita takut. Kalau sudah takut, bingung. Firman Tuhan katakan mereka heran. Orang kalau kaget itu bingung. Kalau sudah bingung, ngapain? Pasti salah. Kalau sudah bingung, putus asa, kecewa, bukan hanya itu saja, bisa kabur dari kenyataan. Jangan pernah kabur dari kenyataan ya. Jangan lari dari kenyataan. Kenyataan harus dilewati. Waktu murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kelihatannya murid-murid menyeberang laut Teberau. Dan waktu saya melihat sejarah, ternyata laut Teberau ini adalah rumah mereka, atau disebut kandang mereka. Karena murid-murid ini seorang nelayan. Mereka bukan nelayan yang biasa yang berbelajar, tapi mereka adalah nelayan yang sudah profesional, nelayan yang sudah biasa melewati danau itu. Tapi toh mereka tidak tahu kalau mereka menyeberang, ternyata di tengah-tengah danau itu nanti ada badai. Tidak ada yang tahu kapan badai itu datang. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Entah badai itu dalam keluarga, entah badai itu dalam pekerjaan, entah badai itu mungkin sedang perekonomian sedang mulai tergoncang-ganjing, atau keamanan, ketenangan, atau kesehatan. Tapi firman Tuhan mencatat kita harus melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kita, sekalipun itu dalam badai. Dan ayat firman Tuhan mencatat bahwa
Ketika mereka dalam perjalanan, ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong artinya tiba-tiba. Siapa sih yang tahu kalau di sana nanti ada kecelakaan? Ya orang nggak akan berani di sana supaya dia celaka. Siapa sih nanti kalau dia keluar pulau nanti sampai di sana ada sesuatu yang terjadi dan menimpa hidupnya? Nggak ngapain dia berangkat ke sana. Jadi hidup ini tidak ada yang tahu. Dan hidup ini banyak yang tiba-tiba. Sehingga seringkali membuat kita kaget dan terkejut. Seperti murid-murid, mereka heran, mereka terkejut. Dan ketika saya perhatikan firman Tuhan, bukan hanya itu, mereka sangat ketakutan yang sangat hebat. Apa yang membuktikan mereka ada dalam ketakutan? Firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Sudah binasa? Belum. Tapi katanya kita binasa. Belum binasa sudah bilang binasa. Kadang-kadang masalah yang buat kita sehingga kita berkata, tamatlah sudah hidup ini. Sudah tidak ada artinya. Padahal belum berakhir. Mereka sudah berteriak, ini murid-murid yang sudah menyaksikan perbuatan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat. Mereka sudah melihat pemeliharaan Allah. Tapi mereka katakan, kita binasa. Kadang-kadang kalau badai itu datang, firman Tuhan naik pesawat, tidak tahu kemana. Yang ada hanya tubuh yang dari ini. Sehingga seringkali kita lemah dan tak berdaya. Ketika angin taufan datang itu di danau Galilea, saya percaya murid-murid bukan hanya takut, mereka bingung. Saya percaya pasti mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau di tengah-tengah mau kemana? Mau lari kemana? Kalau masih dipinggirkan, masih nyebrang, masih kabur kembali ke darat. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, mau lari kemana? Mau terbang? Tidak bisa. Mau lompat keluar, di luar ada danau yang dalam. Angin taufan berarti ombaknya tinggi, terus mau lari kemana? Kadang-kadang masalah-masalah yang kita hadapi sehingga membuat kita kadang-kadang tidak mengerti kalau ternyata Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, tinggal 1 bulan setengah lagi kita akan Natal. Seorang raja yang akan lahir diberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Tapi kadang-kadang nanti Natal baru ingat Immanuel. Januari sampai November lupa Immanuel. Kalau sudah Natal nyanyi, dia Immanuel, baru ingat. Ini kan sudah pasang semuanya. Baru teringat nanti Tuhan Raja akan datang, diberi nama Immanuel. Tapi kalau sudah pertengahan Januari, lupa. Bingung. Perjalanan hidup ini tidak ada yang lurus, tapi selalu berliku-liku. Kalau seorang supir, kalau menyetir mobil jalan tol atau jalan lurus, saya percaya pasti supirnya ngantuk. Enak kok, tinggal santai, serut, enak jalannya. Tapi kalau jalan berbatu-batu, pasti matanya lebih terang. Harus melihat dan perhatikan. Kadang-kadang kita seperti itu, kita pinginnya jalan lurus, tapi justru kenyamanan itu seringkali membuat kita tidak beriman, atau iman kita itu seolah-olah tertidur. Justru Tuhan mengajarkan kita supaya kita melewati kerikil itu, supaya kita tahu betapa hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Murid-murid Tuhan mereka adalah nelayan yang profesional atau terjadi di kandang mereka. Saya percaya pasti dalam hati mereka, kami kan nelayan profesional, tidak akan ada yang terjadi. Kadang-kadang kita merasa hebat. Kadang-kadang kita merasa punya pengalaman. Kadang-kadang kita merasa punya kemahiran. Atau kadang-kadang kita merasa punya sesuatu yang sempurna, yang tidak dapat tertandingi oleh apapun. Justru kalau kita merasa kita hebat, kita bisa, kita kuat, kita pintar, kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai itu untuk menghantam hidup kita, supaya kita tahu ternyata kepintaran kita dan pengalaman kita tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kalau badai tidak datang, bagaimana murid-murid berteriak memanggil Yesus?
pasti mereka aman-aman saja sampai tujuan. Tapi ketika badai datang, barulah mereka memanggil Yesus. Mereka katakan, Guru, Guru, kita binasa. Artinya apa? Guru, Guru, kalau engkau tidak tolong, kita binasa. Jadi pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Kadang-kadang masalah begitu datang, keadaan semakin memanas, semakin genting yang tidak bisa kita selesaikan. Sepertinya Tuhan tertidur, seperti yang dialami oleh murid-murid. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Kadang-kadang kita sudah berdoa, badai sudah menerpa kiri kanan, sudah masalah satu belum selesai, satu datang. Satu belum selesai, dua berjaringan datang, berbondong-bondong datang. Kelihatannya Tuhan diam, Tuhan tertidur, Tuhan gak jawab apa-apa. Sampai doanya, kalau disebut badai itu bukan biasa saja, tapi masalahnya itu sudah berat. Kalau masih masalah sepele, gak sampai teriak. Kalau sampai badai itu datang, badai itu bukan angin malam. Kebangan badai itu kalau musim hujan di sini biasanya dikenal dengan angin puting beliung, banyak pohon yang tumbang, hanya pohon yang kuat yang bisa berdiri. Jadi kadang-kadang badai itu datang, seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tertidur, tidak ada jawaban. Terus kita bertanya kepada siapa? Kalau sudah badai itu datang, kadang-kadang doa kita sudah berbeda. Biasanya doanya biasa. Tapi kalau sudah punya badai, pulang terakhir, orang sudah pulang masih tertinggal di gereja menyembah. Tapi kalau nggak ada masalah, pulang duluan. Belum doa berkat, sudah tinggal di gereja, pulang duluan. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau sudah badai, baru mulai berteriak. Kalau nggak ada badai, nggak pernah berteriak sama Tuhan, nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Tapi kalau badai sudah datang dalam hidup ini, barulah mulai menjerit dan berteriak. Kalau orang sudah ada dalam badai, doanya sudah beda, bukan Tuhan lagi. Tuhan, tolong, panjang sekali. Sudah berteriak, itu berarti sudah mentok, sudah nggak ada jalan keluar. Kadang-kadang kita seringkali suka cari jalan pintas, lebih cepat, supaya nggak usah sampai berteriak-berteriak. Ya, manusia lebih pilih yang instan. Kalau sampai doa lama-lama, 1 bulan nggak dijawab, 2 bulan nggak dijawab, 3 bulan nggak dijawab, 4 bulan ke atas, apalagi setengah tahun ke atas, pasti sudah berubah wajahnya. Kalau berdoa ya, sudah mulai mengkerut. Saya percaya pasti sudah doanya sudah beda, sudah alas-alasan. Tuh Tuhan diam aja nggak jawab-jawab. Waktu saya baca sebuah buku, orang yang pertama percaya kepada Tuhan, doa Bapak kami bisa sampai 3 jam. Karena doanya berbeda. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, doanya kayak kereta api, nggak tahu ngomong apa, cepat-cepat. Apalagi kalau malam setengah ngantuk, nggak tahu ngomong apa, cepat-cepat supaya selesai. Kalau orang sudah punya masalah, contoh ada. Waktu Hana punya beban yang berat, dia berdoa firman Tuhan dan catat sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Sampai Imam Eli dikira dia sedang mabuk. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sampai tidak bisa berkata-kata, kehabisan kata-kata. Makanya saya bilang orang kalau sudah masalah sudah setengah tahun ke atas, nggak selesai-selesai, pasti sudah berbeda doanya. Kadang-kadang bimbang juga, kadang-kadang khawatir juga. Benar nggak sih Tuhan mendengarkan doa saya? Benar gak sih Tuhan itu ada bagi saya untuk bisa menjawab setiap doa-doa saya? Setelah itu nanti mulai keluarkan lagu. Kalau lain ditolong saya juga. Itu kan lagu-lagu apa ngalem ya. Kalau lain ditolong saya juga. Pokoknya percaya saja, percaya saja. Kalau sudah 2-3 bulan mulai berubah, mulai berpikir, apa benar enggak sih Tuhan dengarkan doa-doa saya? Apa benar enggak sih Tuhan mendengarkan setiap teriakan saya ketika saya berdoa kepada Tuhan?
Ternyata Tuhan masih setia mendengarkan setiap doa-doa kita. Ada kata-kata seperti ini. Kadang-kadang ketidaksempurnaan kita tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Waktu murid-murid ini mereka bimbang, mereka ketakutan. Makanya Tuhan katakan ayat yang terakhir 25. Di manakah kepercayaanmu? Selama ini ikut Tuhan, sudah lihat dengan mata orang sakit sembuh, orang yang terikat dilepaskan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Tuhan bisa membuat mujizat di mana-mana. Mereka melihat sendiri dengan matanya. Tapi ketika masalah datang, imannya mulai berkurang atau ada rasa khawatir, rasa takut. Makanya Tuhan bertanya, di manakah kepercayaanmu? Tapi moto orang Kristen, percaya sekalipun. Kalau enak percaya, kalau tidak enak tidak percaya. Manusia ini gampang sekali berubah. Kalau sudah ditolong percaya, kalau dibiarkan tidak percaya. Itu bukan dibiarkan, tapi ternyata kadang masalah itu diizinkan supaya hidup ini mulai ditata. Saya pernah katakan, kita orang percaya ini seperti ukiran untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu tahu kan, kalau kayu dipahat atau diukir itu sakit. Makanya saya pernah bertanya ibu ini, kalau orang Jawa kalau di Kupang bilang di skaf, pakai skaf listrik, kalau di sini pasrah katanya. Jadi terserah Tuhan mau ngapain hidup ini, hanya kita mengangkat tangan kepadanya. Kadang-kadang kelihatannya Tuhan acuh tak acuh, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan hidup ini. Tapi percayalah, firman Tuhan mencatat, Tuhan selalu ada setiap saat bagi saya dan saudara. Bahkan ada kata-kata, jangan tunggu suci dulu baru datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, aku ini ya, doanya tak bisa, baca firman ya tidak mengerti, menyanyi ya jangankan menyanyi, tepuk tangan aja fals, ngomong aja fals. Bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Tuhan tidak melihat kesempurnaan itu. Sekalipun kita katakan haleluya, terima kasih Tuhan, itu bisa membuat engkau lebih dekat kepadanya. Dan kadang-kadang respon Tuhan itu, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Waktu badai datang, sekonyong-konyong datang, badai itu datang menghadap perahu yang dinaiki oleh murid-murid bersama Tuhan. Kelihatannya Tuhan diam. Makanya saya katakan, ingat, badai tidak bisa membuat Tuhan bangun, tapi teriakan kita bisa membuat Tuhan bangun untuk bisa melihat saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, ketika mereka berteriak dan memanggil guru-guru, maka segera Tuhan bangun dan menghadap badai itu, sehingga angin dan air pun tenang dan mereka bisa terselamatkan. Ada lagu, Tuhan pasti sanggup, tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Tangannya tidak pernah terlambat. Kadang-kadang justru kita yang terlambat memahami rencana Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Terus yang terakhir, apa tujuan Tuhan memberikan badai dalam hidup ini? Ngapain sih Tuhan kurang kerjaan izinkan badai terjadi? Ada satu istilah namanya providensial Allah, artinya pemeliharaan Tuhan. Kita ini selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita takut, sebetulnya Tuhan ada nggak sih? Sebetulnya Tuhan itu ada nggak sih mendengarkan setiap permohonan saya, doa-doa saya, masalah-masalah yang saya hadapi? Sebetulnya Tuhan ada nggak sih? Tapi percayalah, Tuhan sudah pelihara saya dan saudara siang dan malam. Tuhan tidak pernah menutup mata untuk melihat saya dan saudara. Kenapa sih murid-murid diizinkan oleh Tuhan untuk dihantam badai ketika mereka dalam perjalanan? Karena saya percaya mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah sangat mahir, sehingga Tuhan mengizinkan badai supaya mereka tahu kemampuanmu, pengalamanmu ketika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita merasa kita bisa. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa bisa,
bisa, kita sudah merasa hebat. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu datang untuk bisa mengikis hidup saya dan saudara, supaya kita tahu kita tidak bisa menolong diri kita sendiri tanpa Tuhan. Murid-murid berpikir kan bisa menolong diri sendiri, karena mereka kan di atas perahu, mereka kan nelayan yang mahir, yang pintar, punya pengalaman, punya kepintaran, sudah punya kebiasaan di Danau Galilea. Tapi ketika Tuhan mengizinkan badai datang, Tuhan tahu ternyata supaya mereka melepaskan semuanya dan mereka melihat pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Mazmur katakan, pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam hidup ini supaya kita belajar bahwa ternyata kita punya kelemahan. Kadang-kadang kita merasa kita bisa. Kalau orang yang tidak pernah percaya dan tidak pernah berharap dan tidak pernah bersandar kepada Tuhan, berarti orang itu seolah-olah mengatakan, aku kuat karena saya, aku bisa karena saya. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu supaya kita tahu dan kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu datang supaya apa? Ternyata kadang-kadang badai itu dipakai oleh Tuhan supaya Tuhan menyatakan kebesaran dan rencananya. Kalau Tuhan tidak izinkan badai datang, bagaimana murid-murid bisa tahu berteriak dan mencari keselamatan dari Tuhan? Bagaimana mereka bisa tahu kalau ternyata iman mereka cepat pudar, iman mereka tidak teguh atau tidak kuat? Waktu masalah datang, mereka berteriak, guru-guru, kita binasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu. Percayalah, di balik badai itu ada rencana Tuhan. Kadang-kadang kita yang tidak mengerti sehingga kita keliru. Percayalah kepada firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kalau sudah ada masalah, waktu mereka melihat mujizat, waktu mereka melihat Tuhan melakukan mujizat dan kebesaran-kebesaran Allah dinyatakan, iman mereka utuh. Tapi ketika masalah datang, iman mereka berkurang. Kadang-kadang kita di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan, iman kita 99,9%. Tapi ketika keluar dari pintu gereja, apa yang terjadi di depan? Apakah kita bawa pulang iman? Apakah kita bawa pulang firman? Makanya firman Tuhan katakan dalam perjanjian baru, nanti Tuhan datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan pertahankan hanyalah iman. Tidak ada yang lain. Kalau hidup ini aman, keluarga aman, kerjaan aman, kesehatan aman, keuangan aman, semua aman-aman dan sempurna, bagaimana kita mau belajar tentang Tuhan? Kalau diizinkan terjadi sesuatu, berarti Tuhan mau supaya kita belajar bahwa kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan. Ada seorang ibu yang sedang naik kapal, dia mau pergi ke kampung halaman. Karena dia orang yang pas-pasan, dia naik kapal, dia tidur di emperan karena dia tidak bisa masuk kamar, apalagi kamar VIP. Karena dia orang yang pas-pasan. Dia melihat di dalam, semua orang makan enak-enak, ada buah, dia kepingin. Saya orang pas-pasan, saya tidur saja di emperan, bagaimana saya bisa beli buah itu? Dia sedang berdoa, tangannya diangkat ke atas. Bapa, kalau belas kasihanmu aku bisa memilikinya. Engkau boleh berikan aku, bahkan engkau boleh mengirimkan saya buah Tuhan, karena saya kepingin makan buah. Sedang ibu ini tangannya terbuka begini, dia berdoa. Ada seorang anak muda lewat. Orang anak muda ini orang ateis, tidak percaya. Dia taruh buah di tangannya ibu ini. Ibu ini membuka mata melihat, oh ada buah. Dia mengucap syukur. Dia baru tutup mata seorang anak muda ini. Ibu, bukan Tuhan yang kasih, tapi saya yang kasih. Langsung ibu ini tutup mata. Oh, terima kasih Tuhan, mujizatmu besar. Ternyata engkau bisa pakai anak setan untuk bisa memberkati saya. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang yang kita tidak sangka-sangka. Kenapa Tuhan biarkan orang Israel ditindas di Mesir selama 400 tahun? Karena Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Amin. Kalau Tuhan bisa, Tuhan lepaskan mereka 1 minggu. Tapi kenapa Tuhan biarkan mereka 400 tahun? Dan waktu mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan mencatat Tuhan bisa merubah musuh mereka. Orang Mesir itu memberkati mereka lebih daripada yang mereka harapkan. Kadang-kadang hidup ini berkat Tuhan datang
bersangka-sangka. Tuhan tidak pernah kurang akal untuk memberkati saya dan saudara. Tuhan tidak pernah kurang kuasa untuk bisa mengangkat saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita yang merasa Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan terdiam. Dan saya percaya, biarkan firman Tuhan ini mengajari kita, apapun yang terjadi, jangan pernah takut dan khawatir. Percayalah, Tuhan pasti melakukan segala rencananya. Kita akan menutup firman Tuhan terakhir satu cerita. Di satu daerah ada seekor monyet yang sedang bermain-main di atas pohon. Angin barat dan angin timur berbincang-bincang. Bagaimana bro kalau kita adu kekuatan? Angin barat minta duluan untuk dia bisa bertiup supaya mereka menunjukkan kehebatannya, supaya bisa membuat monyet ini jatuh dari pohon. Angin barat dia bertiup dengan sekencang-kencangnya sehingga membuat pohon ini bengkok, bahkan hampir patah. Tetapi monyet ini sedang memegang kuat-kuat sehingga dia tidak terjatuh. Setelah angin barat mengeluarkan tenaganya semuanya, ternyata monyetnya masih tetap di atas pohon memegang erat-erat. Angin timur katakan, ternyata engkau sudah kalah, menyerah. Angin timur katakan, sekarang giliran saya. Angin timur dia pakai metode yang lain. Ternyata dia kirimkan angin sepoi-sepoi, pelan-pelan. Kalau angin sepoi-sepoi kebanyakan orang tidur nyaman. Akhirnya si monyet merasa enak, tertidur dia. Enak dia. Dia taruh kedua tangannya angkat di kepala, dia angkat kakinya goyang-goyang. Ya, karena dia enak, nyaman. Sambil dia bermimpi sedang memeluk kekasihnya, nggak lama dia terjatuh. Apa yang membuat monyet ini kuat? Waktu dihantam angin kencang. Apa yang membuat dia jatuh? Waktu ada rasa kenyamanan. Kadang-kadang rasa aman itu membuat kita jatuh, tapi badai itu justru membuat kita semakin kuat. Amin.